Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masyarakat Indonesia hari ini sedang begitu gegap gempita untuk menyikapi perkembangan terakhir, terutama sekali yang berkaitan dengan eh, RUU KUHP yang sudah digagas terutama sekali oleh pemerintah, tentunya DPR, kemudian Presiden, dan juga lembaga-lembaga hukum yang terutama Kemenkumham yang memang sebetulnya sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Pada hari ini kita sudah mencapai 77 tahun kemerdekaan, namun belum memiliki KUHP yang memiliki cita rasa Indonesia. Yang kita miliki itu adalah selama ini KUHP yang warisan dari penjajah Belanda, yang kemungkinan suasana baik aspek sosial maupun filosofisnya itu kurang menjiwai keindonesiaan, dan hari ini telah dilahirkan rencana undang-undang atau rancangan undang-undang yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Namun sebagai sebuah rancangan undang-undang tentu sangat baik untuk diperbincangkan, dan ternyata memang rancangan undang-undang ini masih mengalami beberapa kontroversi, diantaranya bagi masyarakat kampus barangkali, masyarakat akademis. Ada dua pasal ya yang mendapat sorotan itu. Pasal pertama itu adalah pasal 353 yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintahan umum, dan yang hampir sama juga dengan hal itu pasal 354 yang ketika kita coba telusuri sebetulnya suasana hukum di Indonesia memang masih masuk ke dalam suasana hukum yang demokratis ya. Maksud saya proses pelahiran hukum di Indonesia, pembuatan hukum di Indonesia juga tidak lepas dari suasana demokrasi yang ini sebetulnya dicita-citakan oleh atau dipesankan oleh ideologi Pancasila, walaupun demokrasi kita mungkin dihajatkan untuk berbeda ya dengan demokrasi liberal Barat. Kita menghajatkan sejak awal itu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini pada hakikatnya adalah demokrasi yang beretika, yang bermoral, kemudian berlandaskan religi ya, berlandaskan religius. Artinya sikap dari orang-orang yang memainkan demokrasi di Indonesia itu mestinya ya memang berlandaskan pada agama atau pada religius. Masing-masing agama terserah agamanya apa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, karena itu satu pesan yang sebetulnya sangat penting dalam pengembangan demokrasi itu adalah demokrasi itu harus memiliki unsur utamanya, yaitu law enforcement, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini menjadi penting. Nah, demokrasi tanpa penegakan hukum itu akan sangat liar. Nah, karena itulah KUHP ini lahir memang cocok dengan hajat dari demokrasi Pancasila yang ingin di dalamnya menegakkan hukum. Namun kembali lagi ke tadi, pasal yang menjadi kontroversi diantaranya adalah 353, kemudian 354 itu yang secara umum membicarakan persoalan kritik ataupun penghinaan, sebetulnya bukan kritik, penghinaan terhadap pemerintahan umum. Ketika pemerintahan umum atau pemerintahan mendapatkan penghinaan, nah ini diatur di dalam pasal 353 ini akan yang menghina akan kena pidana. Kontroversinya adalah pada kata penghinaan yang tidak diberi penjelasan dengan pasti. Penghinaan itu sangat dalam ayat ini sangat, ataupun dalam pasal ini sangat longgar. Hanya disebut penghinaan, sementara itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Nah, kritik misalnya nanti terhadap pemerintah, kritik itu bernilai positif yang menunjukkan sebetulnya dukungan moral kepada pemerintah, tapi ketika pemerintah menafsirkan atau pihak-pihak tertentu menafsirkan atas nama pemerintah bahwa itu adalah penghinaan, maka orang yang melakukan kritik itu akan dipidana. Ini mengarah kepada kondisi
melemahkan bahkan pengebirian dari demokrasi yang kita cita-citakan. Pancasila itu sendiri yang memesankan demokrasi dalam konteks demokrasi Pancasila itu akan kehilangan moralnya ketika orang mengungkap kebenaran dalam bentuk kritik untuk perbaikan lalu dipidana. Keadilannya sudah tidak ada. Bahasa law enforcement kemudian tidak terwujud di situ. Karena itulah perlu memang dari semua pihak yang bertanggung jawab atas undang-undang ini perlu memperhatikan kejelasan secara nas undang-undangnya, teks undang-undangnya itu harus jelas supaya jangan multitafsir sehingga kita semua bermain sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, jangan sampai ada kesengajaan politis untuk menjadikan pasal-pasal yang memang dengan karakter multitafsir supaya mudah digunakan dalam kerangka misalnya memberangus kelompok-kelompok yang mungkin dianggap tidak sepihak dengan pemerintah. Pada hakikatnya semua bangsa Indonesia ini satu kepemihakan lah dengan pemerintah. Sejauh seluruh bangsa ini masih mencintai negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, masih mencintai Pancasila sebagai ideologi, kemudian masih menghormati, mengakui Undang-Undang Dasar 1945, mereka itu semuanya adalah bagian satu dengan yang lain adalah bagian dari pemerintah juga. Dan kehadiran mereka justru sangat penting karena apa? Kritik yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin cermat memperhatikan sesuatu ataupun tidak begitu mudah untuk menerima setiap kebijakan-kebijakan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, hal ini hal yang wajar. Inilah bagian dari kehidupan demokrasi. Hanya saja untuk publik juga perlu mendapat edukasi, pencerahan bahwa keinginan untuk berdemokrasi, keinginan untuk bebas mengungkapkan pendapat itu berdasarkan Pancasila memang harus beretika. Karena itu ada etika berpendapat, ada etika politik, gitu kan? Ada moral dalam berkomunikasi baik secara politik maupun secara umum dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, ini memang perlu dijaga, perlu dipelihara. Saya sependapat ketika misalnya mengungkapkan pendapat di tempat umum ataupun di ruang publik itu tidak boleh dibatasi ataupun tidak boleh dikebiri, tidak boleh dibatasi. Dibiarkan secara terbuka masyarakat untuk mengungkapkan itu. Karena dengan begitu masyarakat bisa menyampaikan ide, gagasan, juga mungkin kepentingan-kepentingan. Di sisi lain pemerintah bisa membaca kecenderungan-kecenderungan yang ada di masyarakat. Tapi dengan pasal ini bisa masyarakat sangat takut karena bisa diancam pidana dengan multitafsir tadi ya. Jadi masyarakat takut, terlalu berhati-hati, bahkan nanti yang sangat kita khawatir saling mencurigai sesama kelompok masyarakat, sehingga justru harmonisasi di tengah masyarakat akan terganggu dengan kehadiran pasal yang tidak tegas ya, tidak tegas. Kembali lagi saya tekankan, sesungguhnya undang-undang ini diperlukan. Undang-undang ini diperlukan. Kritik terhadap undang-undang ini. Bahkan ada yang mengatakan kan tolak itu undang-undang yang berbau kolonial ini kan. Dianggap ini pun masih berbau kolonial begitu. Nah, ini tantangan bagi para penegak hukum, para pemimpin di bangsa ini, para pemerintah atau aparatur pemerintah itu dengan cerdas menyikapi ini, mencari jalan tengah supaya harmonisasi dalam penerapan hukum ataupun ketegasan dalam penerapan hukum itu bisa dilakukan atau bisa dicapai. Ini yang perlu saya sampaikan untuk menyikapi perkembangan saat ini yang berkaitan dengan munculnya atau hadirnya rancangan undang-undang KUHP itu ya, yang memang kita sudah sangat lama menunggu, bangsa Indonesia ini sudah sangat lama menunggu untuk kehadiran undang-undang ini. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.